gua Salomo itu sifatnya bijaksana. Salomo orang yang tegas dan memiliki banyak hikmat. Menurut gua Salomo itu bijaksana dan penuh hikmat. Menurut gue itu Salomo orangnya bijaksana, terus dia juga berhikmat, tegas. Itu sih bilang yang gue tahu tentang Salomo. Menurut gua Salomo itu juga orangnya bijaksana juga pasti. Terus dia itu juga berprinsip. Itu sih yang gua tahu tentang Salomo. Kisah Salomo yang gue tahu sih yang kata ada 2 ibu sama 1 bayi, dan mereka itu menganggap anak itu sebagai anak mereka masing-masing, dan Salomo itu akhirnya memutuskan untuk membagi bayi itu menjadi 2. Jadi akhirnya ketahuan siapa ibu aslinya, yang ibu aslinya itu yang kalau nggak salah yang tidak mau anaknya itu dibagi menjadi 2. Pelajaran yang bisa gue ambil dari kisah yang tadi itu, jadi kita itu harus selalu bijaksana dalam segala hal yang kita lakukan. Kisah yang mau gue ambil sendiri dari Salomo ini sih yang dia membangun bait Allah. Bait Allah itu dibangun, di dalamnya itu dilapisi emas murni yang dia bangun di Yerusalem, tepatnya di Gunung Moria, tempat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Untuk dari kisah ini sih pesan yang bisa gue dapat, kita bisa memuliakan Tuhan dengan membangun bait Allah. Kisah Salomo yang gue tahu sih kunjungan Ratu Sheba. Jadi pada saat itu kebijaksanaan dan hikmat Raja Salomo terkenal sampai ke kerajaan negeri lain, khususnya Ratu Sheba. Terus untuk membuktikan itu Ratu Sheba mengunjungi ke kerajaan Salomo dan memberikan berbagai pertanyaan atau teka-teki sulit kepada Raja Salomo. Karena hal itu Ratu Sheba terpukau dengan jawaban-jawaban yang diberikan Raja Salomo. Bukan karena hikmat dan kebijaksanaannya saja, ia juga terpukau karena kemakmuran negeri Salomo. Di dalamnya terdapat para pelayan yang memiliki tata cara yang baik dalam melayani Salomo, dan juga makanan-makanan yang di mejanya tertata dengan baik. Selain itu, karena rasa takjubnya juga, Ratu Sheba ini memuliakan Tuhan yang telah memberikan hikmat besar kepada Salomo. Pesan yang gue dapat ambil sih melihat bahwa Raja Salomo diberi hikmat oleh Tuhan, itu juga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu kisah Salomo yang gue tahu, Salomo juga terkenal dengan seorang raja yang memiliki banyak istri. Dalam Alkitab dicatat bahwa Salomo memiliki istri sebanyak 700 orang. Dan gundik 300 orang. Salomo ini sangat dikagumi oleh kerajaan-kerajaan lain karena mempunyai hikmat, dan kerap kali juga kerajaan Salomo diajak kerjasama oleh kerajaan lain, dan kerajaan lain ini memberikan Salomo seorang wanita untuk menjadi upeti. Nah, wanita-wanita ini juga sering disebut sebagai wanita-wanita asing karena bukan berasal dari kerajaan Israel, dan tentunya wanita-wanita ini tidak menyembah Tuhan Allah orang Israel. Jadi sih kisah Salomo ini. Jadi dari kisah Salomo ini yang bisa gue ambil itu, jika kita ingin mencari seorang yang menjadi pasangan hidup, carilah yang takut akan Tuhan agar kita tidak terjerumus juga ke dalam kehancuran. Ya, untuk kisah yang gue ceritain ya, itu tentang Salomo yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sebenarnya cerita ini itu nyambung sih sama yang kenapa Salomo itu punya banyak istri. Jadi Salomo itu dia kayak terpengaruh lah sama istri-istrinya yang imannya itu beda, kepercayaannya beda dengan Tuhan Israel. Akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan marah sama Salomo, dan Tuhan bilang juga bakal menghancurkannya kerajaan Salomo itu. Nah, dengan cara Tuhan itu bangkitkan raja-raja kerajaan yang dulunya pernah kalah sama Israel, itu dibangkitkan lagi untuk lawan si Salomo itu. Dan akhirnya ya alhasil
kerajaan Israel pun kalah, Salomo pun mati di situ. Setelah 40 tahun lamanya dia memerintah sebagai raja Israel. Itu sih yang bisa gue tahu. Kalau untuk pesan dan kesan yang bisa gue ambil dari kisah ini sih, ya terkadang sih kita sebagai manusia ya kan gak lepas dari namanya dosa. Jadi saat kita udah berada paling tertinggi, itu kadang kita lupa dengan yang di bawah. Ya contoh seperti Salomo ini, dia udah punya istri banyak, dia udah kaya, diberi kuasa pada Tuhan sebagai raja, tapi dia lupa dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan yang lain. Jadi kalau saat kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka relasi itu akan berbanding lurus dengan hikmat. Itu yang pelajaran bisa bangun.